Selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini ketika Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru, nafas yang baru untuk menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Hari ini kita melihat bagaimana Allah di mata seorang pemazmur. Dia melihat bahwa Allah adalah Allah yang sungguh adil dan Allah yang sungguh maha baik. Ada orang-orang yang hidupnya sebenarnya tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka sombong, bahkan mereka berani menantang Tuhan, tetapi hidupnya tetap mujur. Dan pemazmur melihat itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan tidak langsung menghukum mereka, tetapi dia melihat bahwa Tuhan itu adil. Sementara manusia di dunia ini tidak ada yang adil dan benar. Maka dia memutuskan, saudara terkasih, hanya Tuhan yang bisa menyenangkan hatinya. Hanya Tuhan yang dia inginkan. Oleh karena itu, ketika dia hidup di dunia, dia mau berjumpa selalu hidup dengan Tuhan, dan nanti di sorga pun dia ingin berjumpa juga dengan Tuhan. Saudara terkasih, bagaimana supaya dia bisa menikmati, bisa berjumpa dengan Tuhan di dunia ini, juga nanti di sorga. Dia mengatakan bahwa dia harus terputus hubungannya dengan dosa di dunia ini. Dia tidak bisa terikat dengan dosa yang ada di dunia ini. Tetapi dia harus berupaya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Saudara terkasih, hari ini, di pagi ini, kita sedang disapa oleh Tuhan. Apa sebenarnya yang kita ingini di dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Pemazmur mengatakan, hidup di dunia adalah hanya untuk merindukan Tuhan, dan nanti di sorga dalam kehidupan yang kekal kita juga hanya merindukan Tuhan. Pemazmur sungguh sangat tegas mengungkapkan isi hatinya yang terdalam, bahwa setelah dia melihat kehidupan di dunia ini yang sering sekali tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan tidak adil terhadap sesamanya, dia ingin memutuskan bahwa yang baik itu sebenarnya adalah hanya hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita, saudara terkasih. Apakah Tuhan masih menjadi pusat kerinduan hati kita? Apakah kita masih mengejar yang lebih dari hal-hal lain, dari hal-hal yang ada di dunia ini? Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi pusat perhatian kita, kerinduan hati kita, maka Tuhan juga akan tinggal di dalam kita. Berbahagialah orang yang senantiasa merindukan Tuhan, tinggal di dalam hatinya, dan Tuhan senantiasa mengatur kehidupannya. Maka ketika dia di dunia, dia akan berdamai dengan Tuhan, dan nanti di sorga dia akan berjumpa juga dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara terkasih. Sepanjang hari ini, mari kita menginginkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya hati kami hanya terfokus merindukan Tuhan yang tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kami, tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami untuk melakukan semua itu, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.